Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Isnaini Septiana dari Prodi PAI 3A. Saya ingin menjelaskan rangkuman dari psikologi agama. Psikologi agama terdiri dari dua kata, psikologi dan agama. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dalam ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok yang didasari atas proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Di sini saya akan menambahkan contoh-contoh psikologi agama. 1. Kondisi spiritual. 2. Kebutuhan kepuasan manusia. 3. Penerapan agama dalam sehari-hari. 4. Rasa penghormati. 5. Tingkah laku. 6. Ketuhanan. 7. Lingkungan sekitar. 8. Teman bermain. 9. Keberadaan pemukaan agama. Selanjutnya di sini agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksud untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau dalam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200.000 agama di dunia. Praktik agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan, atau pemujaan Tuhan atau dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, transke atau kesurupan, inisiasi, ucapan, ujian yang harus dilakukan untuk menjadi anggota kelompok, cara penguburan, pernikahan, meditasi, dan musik, seni, tari, atau aspek lain dari kebudayaan manusia. Selanjutnya ada psikologi agama. Global Holistic Psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku bukan keagamaan. Menurut Zaki Dajrat, psikologi agama meneliti dan menelah kehidupan seseorang dan pelajari beberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Di samping itu, psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang serta faktor-faktor yang mengaruhi keyakinan tersebut.
Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi agama. 1. Bermacam-macam emosi yang menjalar di ruang kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci, perasaan tenang, pasrah, dan menyerah setelah berzikir, dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kecewaan yang bersangkutan. 2. Bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. 3. Pelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati pada tiap-tiap orang. 4. Meneliti dan mempelajari kesadaran dan merasa orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan berhala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah laku dalam kehidupan. 5. Meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci untuk kelegaan batinnya. Selanjutnya ada kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu lain. Ilmu politik sudah sejak lama pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan hasil kajian psikologi agama untuk kepentingan politik. Pendekatan agama yang dilakukan oleh Schnauzer terhadap para pemuka agama bertujuan untuk mempertahankan politik penjajahan Belanda di tanah air. Bidang industri atau ekonomi sekitar tahun 1950-an di perusahaan minyak Transvaal diselenggarakan ceramah agama Islam. Asumsinya bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai moral yang dapat menyadarkan para buruh dari perbuatan yang tak terpuji dan merugikan perusahaan. Sebaliknya, dan hasil kegiatan tersebut dievaluasi, dan ternyata pengaruh ini dapat mengurangi kebocoran seperti kecurian, manipulasi, maupun penjualan barang-barang perusahaan yang sebelumnya sukar dilacak. Selanjutnya, yang terakhir ada dalam penelitian psikologi agama perlu diperhatikan. 1. Memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. 2. Memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. 3. Dalam penelitian harus bersikap filosofis kritis. 4. Tidak mencampuradukan antara fakta dengan anggar-angan atau perkiraan hayali. 5. Mengenal dengan baik masalah psikologi dan metodenya. 6. Memiliki konsep
mengenai agama serta mengetahui metodologinya. 7. Menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu agama. 8. Mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah.